Halo, assalamualaikum. Saya Doni dari Five Time Screen Printing. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial Afdruk menggunakan Bremol Text untuk sablon kaos. Nah, di sini sudah kita siapkan film untuk Afdruk. Saya tulis aja Afdruk Bremol. Dan di sini sudah saya siapkan juga cutter untuk mengoles si Bremol ini ke screen, dan ada wadah kosong untuk mengaduk timbangan digital Bremol Tech, dan ini saya pakai minyak goreng. Lalu ada kartu bebas lah, kartu apa aja. Dan tentunya di sini sudah kita siapkan juga screen untuk nanti kita aplikasikan afdrukannya. Oke teman-teman, kita mulai saja meracik si Bremol ini. Masih baru. Bremol Text. Dapat hadiah guys buat ngaduk-ngaduk. Nah, kita siapkan timbangan digital. Kelihatan. Kita nolkan terlebih dahulu. Udah nol. Kita tuang sesuai kebutuhan aja guys, karena si Bremol ini karakternya kalau kita nyimpannya kelamaan itu ada kemungkinan dia basi, dan basinya itu dia karakternya itu nggak kental lagi tapi lebih ke encer. Itu nanti akan berpengaruh ke hasil afdrukannya. Kita akan tuang di sini sebanyak 50 gram. Lebih dikit. Nah, untuk perbandingan sendiri si Bremol ini dan ininya adalah 1:1. Jadi kalau misalkan ininya taruh di sini kan saya buat itu 50 gram lebih 3. Nah, berarti untuk 1:1-nya itu di sini dapatnya nanti 5 gram. Kita langsung tuang sedikit demi sedikit aja. 1, 2, 3. Oke, pas. 5. Oh, nggak stabil. 5. Kita aduk dulu dengan stick. Aduk sampai merata. Nah, setelah merata, biasanya saya pribadi menyimpannya terlebih dahulu itu selama kurang lebih 2 jam paling lama, karena untuk menghilangkan si buih-buih yang ada pada adukan Bremol ini. Oke, tips lagi, satu lagi tambahan dari saya. Untuk si Bremol ini kan nanti tertuang di screen itu terlihat bening.
Jadi mungkin agak susah untuk membedakan mana yang harus semprot dan yang enggak. Nah, untuk mensiasatinya biasa sih saya tambahin pigmen. Pigmen bolehlah warna apa aja. Di sini saya pakai warna merah. Biasanya sih pakai warna biru, merah, asal jangan hitam ya. Tuang secukupnya, setetes juga cukup. Oke, kita aduk lagi. Nah, setelah sekiranya tercampur merata, kita simpan dulu yang tadi saya bilang selama kurang lebih 2 jam. Oke teman-teman, di sini sudah saya siapkan untuk adukan bremol yang sudah saya siapkan sebelumnya dan sudah tersimpan. Untuk buih-buihnya sudah hilang atau berkurang lah. Oke, kita langsung tuang aja ke kotter. Kita pinggirin dulu. Langsung kita oles si bremol ini ke screen yang akan kita gunakan. Untuk desain disinfektor biasanya saya mengolesnya 2 kali, yaitu depan dan belakang. Dan untuk desain raster cukup bagian depannya saja asal rata. Ini berhubung desainnya font vektor, jadi saya oles depan belakang. Sudah cukup rata. Nah, untuk pengeringan sendiri bisa dibantu oleh hot gun atau kita angin-anginkan dengan kipas angin. Kalau saya sih biasanya langsung pakai hot gun aja. Tapi dengan kita setel untuk angin dan suhunya itu rendah. Jadi jangan terlalu tinggi juga. Oke teman-teman, kita langsung keringkan aja dengan hot gun. Di sini saya setel untuk angin ini 5 dan untuk suhunya tetap di 3, nggak masalah. Untuk jarak sendiri kurang lebih 1 jengkal antara moncong shotgun ke screen ini. Antisipasi gosong teman-teman. Depan belakang.
Nah, untuk proses abruk ini diusahakan dengan kondisi di ruangan minim cahaya. Jangan terlalu terang untuk cahaya atau jangan terkena sinar matahari langsung karena pasti nanti akan mempengaruhi ke hasil abrukannya. Oke, setelah kering merata, bisa dipegang aja. Kering merata baru kita siapkan film yang akan kita afdruk. Oke, kita siapkan juga minyak sayur. Kita oles terlebih dahulu si kertasnya menggunakan minyak sayur. Oles bagian sini dan kita oles juga di sini. Lalu kita tempel. Kita ratakan menggunakan kartu bekas SIM card boleh atau ATM boleh, apa aja mungkin keras, penggaris juga bisa. Kita buang untuk sisa-sisa minyak di bawah kertas dan memastikan juga untuk gelembung-gelembung yang di bawah kertas ini sudah keluar semua. Oke, setelah rata tinggal kita siap expose. Oke, di sini meja abruk yang saya gunakan menggunakan lampu neon sebanyak berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan jarak antara lampu ke kaca kurang lebih 12 cm. Oke. Untuk meja abruk ini juga sudah saya lapisi dalamnya menggunakan aluminium foil gunanya untuk memantulkan cahaya neon agar lebih terang. Oke, kita taruh aja screen yang akan kita afdruk. Tutup menggunakan busa hitam atau kain hitam, nggak masalah. Kita tutup. Putarannya udah patah teman-teman. Nah, untuk timer sendiri ini selama 4 menit. Oke, kita tunggu prosesnya selama 4 menit. Nah, ini sudah 4 menit.
Dan di sini saya menggunakan timer dari mesin cuci. Jadi setelah dia mencapai waktu 4 menit dia akan otomatis mati sendiri. Bisa dilihat timernya seperti itu. Oke, langsung kita semprot. Nah, di sini sudah kita pindahkan untuk kita bersihkan yang disemprot. Sebelum disemprot, kita siram dulu screen ini. Jadi gunanya untuk menurunkan obat afdruk dan nanti agar lebih empuk juga pas pada saat disemprot. Setelah kita siram rata, bisa kita diamkan juga selama kurang lebih 5 menit agar pada saat kita semprot ini lebih empuk dan lebih enteng untuk semprotnya. Nah, setelah kurang lebih 5 menit sudah terlihat rontok-rontok dari afdrukan ini. Oke, kita langsung semprot. Ini saya langsung semprot menggunakan selang. Bisa dilihat di sini untuk afdrukan tampak mudah untuk kita rontokkan. Oke, selanjutnya kita coba cek dulu terawang ke atas, masih ada yang bergerigi atau enggak. Nah, untuk yang bagian bergerigi kita semprot menggunakan tudor atau semprotan burung. Jadi agar nanti pinggirannya tetap tajam. Jadi untuk semprotan burung ini tujuannya untuk merapikan saja sih, merapikan pinggiran-pinggiran di sebelah sini biasanya. Di pinggiran sini bergerigi. Kita terawang lagi. Oke, setelah afdrukan terlihat rapi, bisa dilihat di sini. Untuk pinggiran-pinggirannya tegas, solid, tidak ada gerigi. Selanjutnya kita siram kembali dengan selang air mengalir. Depan belakang. Nah, setelah itu agar nanti hasil afdrukan tidak mengkristal, jadi dalam arti di sini nanti mengkristal itu terlihat bolong, tapi sebenarnya dia nggak bolong, dia tertutup obat afdruknya sendiri. Kita lap menggunakan kanebo. Cukup kita tekan-tekan aja di bagian afdrukannya, desainnya sampai kering. Cukup kita tekan-tekan aja ya. Sampai terlihat kering di sini.
bagian dalam juga kita tempel-tempel dengan kanebo. Fungsinya tadi seperti yang tadi saya bilang, untuk menghilangkan pengkristalan pada aprukan ini sendiri. Oke, setelah semuanya bersih dan dipastikan tidak ada sisa air yang menempel di sini, kita gantung untuk pengeringan screennya. Nah, sekian untuk tutorial approve dari saya. Semoga bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.